Saudara-saudari sekalian yang saya hormati dan yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali pada kesempatan ini saya Yakobus Dumupa kembali bertemu dengan Anda sekalian dalam channel YouTube SAS Sayangko. Seperti biasa, pada kesempatan ini saya akan membagikan bagaimana perasaan dan pikiran saya berkaitan dengan segala dinamika kehidupan kita. Dan untuk saat ini saya ingin berbagi perasaan dan pikiran saya berkaitan dengan menulis. Saudara-saudari yang saya hormati, pada suatu kesempatan seorang teman saya dengan nada yang sedikit protes pernah bertanya kepada saya, "Kawan, kau tulis buku untuk apa?" Jujur saja, saat itu saya bingung, saya harus menjawab apa. Akhirnya saya diam. Saya tidak memberikan jawaban apapun juga. Tetapi pertanyaan itu kemudian sering terbayang-bayang dalam ingatan otak saya. Itu semacam menjadi pertanyaan renungan yang saya terus-menerus renungkan bahkan hingga pada saat ini. Perlu saya sampaikan bahwa saya telah menulis 11 buah buku yang semuanya itu sudah diterbitkan, dan buku itu buku pertama mulai saya tulis ketika saya masih kuliah pada semester 5, dan setelah kuliah beberapa tahun ketika saya nganggur, tidak punya pekerjaan tetap, saya menerbitkan beberapa buku. Lalu beberapa buku lainnya saya tulis dan terbitkan ketika saya masih menduduki jabatan sebagai anggota MRP. Dan sebagian lagi saya tulis dan saya terbitkan setelah saya terpilih dan menduduki jabatan sebagai Bupati Dogiai. Jadi apapun aktivitas saya, apapun pekerjaan saya, dan apapun jabatan saya, itu tidak menghalangi saya untuk saya bisa menulis. Bahkan kadang saya rasa menulis itu menjadi semacam kebutuhan pokok saya. Selain kebutuhan akan makan, kebutuhan pakaian, kebutuhan perumahan yang merupakan kebutuhan pokok kita, tetapi juga bagi saya menulis adalah semacam kebutuhan pokok. Karena itu setiap kali ada kesempatan selalu saya meluangkan waktu untuk bisa menulis. Lalu apa pentingnya menulis? Saya sering memberikan contoh seperti ini. Semua perjalanan hidup dan sabda dari Tuhan Yesus yang hidup pada lebih dari
2000 tahun yang lalu di Israel, bisa kita tahu, bisa menjadi pedoman hidup sampai sekarang karena perkataannya dan karyanya itu diabadikan dengan cara menulis. Andaikan pada saat itu, jika tidak ada orang yang menulis karya dan sabda Yesus, maka sampai sekarang kita tidak mungkin tahu bagaimana karya dan sabda Yesus itu. Nah, disitulah sesungguhnya pentingnya kita menulis. Jadi menulis itu salah satu aktivitas untuk mengabadikan sesuatu yang kita tulis. Umur kita boleh terbatas, tetapi pemikiran kita, karya kita bisa kita abadikan dengan cara menulis. Kemudian yang kedua, pentingnya menulis itu sesungguhnya merupakan bagian dari tanggung jawab intelektualitas kita sebagai seorang intelektual. Jadi ketika kita mempelajari banyak hal, mempelajari ilmu pengetahuan sehingga kita menjadi orang-orang yang cerdas, maka sesungguhnya kita punya tanggung jawab untuk melestarikan ilmu pengetahuan itu atau melestarikan sesuatu yang kita rasa perlu untuk kita tulis dengan cara kita menulis. Kemudian yang ketiga, pentingnya menulis itu juga sesungguhnya karena menulis itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk kita membagi, mentransfer atau mensosialisasikan pikiran kita yang selama ini hanya tersimpan di dalam otak pribadi kita, tetapi itu kita bisa transfer ke orang lain dengan cara kita menuangkan pikiran ini dalam bentuk tulisan, sehingga tulisan itu dibaca oleh orang lain dan orang lain bisa memahami pikiran kita. Jadi, saudara-saudari yang saya hormati, sebenarnya masih banyak lagi manfaat dari kita menulis itu. Lalu bagaimana caranya supaya tulisan-tulisan atau apa yang kita tulis dan kita sampaikan itu bisa berbobot, berkualitas, dan punya nilai manfaat bagi orang lain, terutama bagi mereka yang membaca. Saya selalu sampaikan, tulisan yang baik dan berkualitas itu selalu berawal dari bacaan yang baik dan berkualitas. Kalau kita ingin menghasilkan sebuah tulisan yang baik, maka kita harus menjadi pembaca yang baik. Karena itu, membaca adalah salah satu modal paling penting yang harus kita lakukan sebelum kita menjadi penulis. Dengan membaca, kita mengumpulkan berbagai bekal pengetahuan. Kemudian bekal pengetahuan itu kita perkaya dengan mengamati menggunakan mata kita. Kita merasakan, kita mendengarkan, dan kita memadukan itu semua menjadi satu pengetahuan utuh yang merupakan kekayaan intelektual kita.
Kalau kita sudah memiliki modal seperti itu, maka selanjutnya ketika kita menulis, kita punya stok pengetahuan yang cukup besar dan itu akan mengalir dengan deras seperti mata air yang tidak pernah kering. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita harus banyak membaca supaya kita menjadi penulis yang berkualitas dan tulisan-tulisan kita benar-benar bisa bermanfaat bagi orang lain. Sesungguhnya tidak ada yang susah kalau kita punya kemauan dan tekad untuk ingin berjuang. Termasuk juga terkait dengan persoalan menulis ini. Kadang ada orang yang punya keinginan untuk menulis tapi mengalami kesulitan dan selalu menyampaikan satu pertanyaan yang hampir sama yang saya temukan pada beberapa orang. Selalu mereka sampaikan, ya kami sebenarnya pikir apa yang ingin kami tulis, tapi yang kami bingung adalah kami mulainya dari mana. Mulanya seperti apa? Itu artinya menulis itu memang membutuhkan keterampilan, kemauan, kemahiran, dan percobaan terus-menerus. Bagi seorang penulis pemula, tidak mungkin menghasilkan sebuah tulisan yang berkualitas pada percobaan pertama. Pasti banyak kesalahan, pasti banyak perbaikan, dan itu perlu kita lewati agar kemudian kita bisa menghasilkan tulisan yang sempurna. Karena itu tentu saja harus ada upaya terus-menerus, jatuh bangun terus-menerus. Jangan pernah takut untuk bersalah, jangan pernah takut untuk gagal. Dari setiap kesalahan kita belajar untuk menjadi baik. Dari setiap kali kita jatuh, kita bisa belajar untuk kita bisa bangun dan berdiri kokoh. Karena itu, apapun yang ingin Anda tulis, silakan tulis saja. Proses itu akan mengantar Anda menjadi penulis yang hebat pada suatu waktu nanti. Yang penting ada keinginan untuk ingin maju. Jadi saudara-saudara sekalian, yang paling penting adalah ketika kita ingin menulis sesuatu, minimal kita sudah punya pikiran, gambaran, bayangan di otak kita apa yang ingin kita tulis. Kemudian sebuah pikiran yang utuh itu kita rangkai dalam bentuk kerangkanya. Ibarat membangun rumah, yang kita butuhkan awal adalah fondasi dan kerangka rumah. Setelah kerangka rumahnya kita bangun, lalu kita poles, memasang isinya. Semakin lama kita memoles, semakin lama kita memasang, maka pada waktunya pasti selesai. Yang penting pikiran kita tetap ada, pikiran kita tetap pada apa yang ingin kita tulis, pikiran kita kontrol sehingga seluruh buah pikir kita bisa tersusun secara sistematis, rasional, dan objektif. Saya tahu bagi saudara-saudara yang mungkin tidak pernah menulis, pasti merasa, wah ini berat sekali, tidak segampang yang disampaikan seperti ini. Ya memang saya sudah sampaikan ini berat.
Tapi berat itu berlaku hanya untuk orang yang malas. Untuk orang yang rajin, tidak ada sesuatu yang berat. Yang penting jangan pernah menyerah dan terus berjuang. Baik, saudara-saudara sekalian, itu sedikit catatan saya, sedikit komentar saya, sedikit informasi yang saya berbagi kepada saudara-saudara sekalian berkaitan dengan pentingnya tulis menulis. Jadi saya harap luangkanlah waktu yang ada, belajarlah menulis, dan jadilah penulis yang hebat. Pada suatu waktu kita akan mati karena kita punya hidup yang terbatas. Tetapi kita bisa mengabadikan diri kita, pikiran kita, karya kita melalui tulisan. Abadikanlah dirimu karena engkau orang hebat. Tuhan bersama Anda.